Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kembali malam hari ini kami TVRI Kalimantan Selatan TV Urang Bano menjumpai Anda. Kami hadir dalam dialog interaktif Pemda Menjawab. Dan saudara, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni konservasi sumber daya ikan untuk kesejahteraan. Dan sebagaimana kita ketahui, Kalimantan Selatan terutama juga ataupun juga Indonesia ini tak pernah terpisahkan dari yang namanya laut. Sekian banyak pulau ada di Indonesia, di Nusantara ini, dan tentunya banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, yang semuanya tentu akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tapi tentu ada aturan-aturan, ada hal-hal yang harus diketahui agar kita bisa menikmati tanpa merusak alam tersebut. Dan kita akan membicarakan tema kita tersebut, yakni konservasi sumber daya ikan untuk kesejahteraan, bersama narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Didi Sadili, Kasubdit Konservasi Jenis Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam. Terima kasih hadir Pak. Terima kasih. Ini untuk kesekian kalinya ke Banjarmasin atau? Untuk kesekian kalinya. Untuk kesekian kalinya, jadi sudah sering ke Banjarmasin juga sering, Pak ya? Terutama untuk kupat kandangannya. Kupat kandangan. Menikmati sekali ketupat kandangannya Pak ya. Baik, tadi sudah sempat mencicipi? Belum. Belum. Ini dari bandara langsung ke sini. Berarti ini Banjarmasin harus menyiapkan ketupat kandangan ini Pak. Untuk Pak Didi. Baik, terima kasih sekali Pak Didi hadir malam hari ini. Dan selanjutnya juga saudara, bersama kita hadir Pak Winarno, MP, Kabid Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat malam Pak Winarno. Selamat malam Pak Andi. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Ya. Orang kelautan ini Pak. Oh, bukan orang laut, bukan Pak ya. Tapi mengurus perikanan dan kelautan. Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Dan pulau-pulau kecil. Ya. Ini panjang sekali ini Pak. Iya, betul sekali Pak. Nama jabatan jabatan ini. Itu betul sekali Pak. Jadi memang mengurusi pulau-pulau kecil termasuk betul dalam. Sekali. Iya itu. Jadi apa? Kalau objeknya itu ada 3 berat sih kalau ditanggung ke kita sendiri itu karena ada pesisir laut dan pesisir dan pulau-pulau kecil. Alhamdulillah barangkali nanti 2016 mungkin akan peraturan akan berubah Pak ya, untuk di kementerian. Nanti kita di daerah akan disusul dengan perda juga ada perubahan nomenklatur. Ya, dan malam hari ini kita bicara tentang konservasi sumber daya ikan untuk kesejahteraan, dan Kalimantan Selatan tentunya juga bisa ketinggalan, terutama apalagi sudah berhubungan dengan kesejahteraan. Kalimantan Selatan punya laut yang potensinya luar biasa, harusnya dimanfaatkan dengan baik tentu. Baik, dan saudara, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi. Silahkan di 327-2207 ataupun di 0511-327-2208 bagi Anda yang berada di luar kota Banjarmasin. Dan tema kita sekali lagi saya sampaikan malam hari ini adalah konservasi sumber daya ikan untuk kesejahteraan. Baik, langsung saja saya ke Pak Didi untuk pertama membuka diskusi malam hari ini, berbicara tentang konservasi sumber daya ikan. Biasanya mungkin orang mendengar konservasi sumber daya alam seperti Pak ya, lebih identik mungkin juga konservasi ini dengan hutan seperti itu, dan ini ada konservasi sumber daya ikan. Ini sebenarnya apa sih Pak? Baik, terima kasih Mas Fahmi. Padi ya. Kita bicara dulu apa yang disebut ikan. Ikan menurut Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, adalah semua biota yang sebagian atau seluruhnya hidup di air. Nah, itu disebut ikan. Jadi katak yang waktu telurnya itu ada di air, kemudian buaya juga hidupnya di air, itu disebut ikan. Jadi tidak hanya yang bersirip dan berekor saja. Jadi termasuk kura-kura. Itu ikan juga Pak ya? Termasuk ikan. Kalau juga. di Banjar itu ayam juga ikan Pak? Itu itu lain. Ikan ayam, dok ayam, itu ikan peye gitu Pak ya? Telur pun ya ikan ya. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di... Yang pernah dalam siklus hidupnya pernah berada di air, itu disebut ikan. Itu menurut Undang-Undang Perikanan ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan konservasi sumber daya ikan?
konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik ekosistemnya atau kawasan, maupun jenis dan genetikanya untuk pemanfaatan berkelanjutan. Nah, jadi Mas Fahdi, ini di dalam konteks undang-undang perikanan yang disebut konservasi di sini, ini jangan melulu, kalau di masyarakat itu kan pikirannya kalau mendengar kata konservasi, pikirannya itu adalah larangan, perlindungan. Misalnya seperti itu. Anda memasuki kawasan konservasi, Iya. itu sudah seperti ada, oh ini dilarang. Dilarang. Ini. Tetapi ingat, tadi saya sebutkan pengertian konservasi sumber daya ikan itu adalah upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan. Tidak boleh salah satunya tidak ada. Harus ada perlindungannya, harus ada pelestariannya. Pelestariannya ini kalau di dalam ikan ini pengembangbiakannya, budidayanya. Kemudian yang terakhir harus ada pemanfaatannya. Ketiga-tiga ini tidak boleh ada salah satunya yang tertinggal. Harus komplit. Itu baru disebut dengan konservasi sumber daya ikan. Itu Mas. Ada 3 poin penting yang ternyata yang harus diketahui dari konservasi ini. Ada tadi perlindungan, kemudian pelestarian dan juga pemanfaatan. Artinya apalagi ketika dihubungkan dengan kesejahteraan, ikan ini termasuk salah satu budidaya yang sepertinya sangat populer harus dilakukan saat ini, Pak, ya. Terlepas mungkin dengan sumber daya alam misalnya di Kalimantan Selatan ini. Artinya sangat penting. Konservasi ini dilakukan dan harus dipahami oleh masyarakat. Baik saya ke Pak Winarno. Kalimantan Selatan sendiri sebagai daerah yang juga memiliki lautan yang sangat potensial. Ini seperti apa, Pak, merespon tentang konservasi sumber daya ikan ini? Baik, Mas Randi. Jadi untuk Kalimantan Selatan dalam hal ini merespon itu udah pasti karena amanah undang-undang ya. Nah, jadi kita di daerah juga nanti akan mencapai turunannya dari Permen, kemudian barangkali di daerah juga nanti ada Perda. Nah, jadi kita sebenarnya Pak, wilayah pesisir atau wilayah yang punya pesisir, punya laut itu ada 5 kabupaten. Nah, yang terbesar adalah Kota Baru, kemudian Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kabupaten Banjar ada di daerah Halo-Halo, dan Batola. Nah, ini sudah 2 yang kita cikal bakali dengan istilah dulu itu KKLD, Kawasan Konservasi Laut Daerah. Nah, itu jawabannya dalam sekarang itu sudah dihapus supaya menjadi konservasi namanya. Cuma cukup dengan konservasi aja. Nah, itu ada di Kota Baru, itu malah sudah tahun 2005 kalau nggak salah. Nah, tindak lanjut ke actionnya itu belum. Itu. Jadi kemudian susul lagi Tanah Bumbu juga ada. Nah, ini tapi juga actionnya belum gitu. Jadi kita nanti sambil kita menunggu permen di kementerian barangkali yang sudah dikeluarkan dan ini nanti sudah di keselet udah baca buku juga sudah sebelum belajar dulu tadi. Nah, ini juga sudah ada. Nah, jadi kita tinggal nanti menyambung di daerah. Karena konservasi ini mulai digalakkan barangkali seperti Pak Didia itu mulai Ibu Menteri Susi ini harus kata beliau gitu. Nah, itu kaitannya dengan nanti RZBP 3K kita juga. Tidak hanya bicara tentang pencurian ikan saja tapi juga konservasi. Betul sekali. Tapi mungkin untuk pencurian ikan termasuk dalam perlindungan ikan sebenarnya, Pak, ya. Untuk Pak Didi ya sebenarnya. Betul. Jadi pencurian ikan atau illegal fishing itu kan mereka mengambil ikan tanpa perhitungan. Padahal ada beberapa jenis yang kita lindungi, kemudian juga ada beberapa jenis yang tangkapannya itu diberi kuota. Nah, kalau mereka yang illegal fishing ini, pencurian ikan, itu sedapatnya aja. Semuanya digaruk dan semuanya dibawa ke luar ke sana. Itu yang illegal fishing. Jadi itu saya kira sangat bertentangan dengan konservasi sumber daya ikan yang sedang
kita galakan itu, terutama di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan, sebutlah kebijakan pengelolaan konservasi ini seperti apa? Kalau tadi lihat ada untuk kawasan, untuk jenis ikan, kemudian untuk genetik, ini seperti apa Pak sebenarnya kebijakannya? Jadi kembali lagi Mas Fahdi, yang disebut konservasi sumber daya ikan itu tidak boleh terlepas dari perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatannya. Nah, kebijakan kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kalau ada jenis ikan yang kita lindungi, itu harus ada pemanfaatannya. Makanya kalau di kami nomenklatur perlindungan, itu tidak hanya dilindungi dan tidak dilindungi, tetapi ada yang dilindungi penuh, ada yang dilindungi terbatas. Yang dilindungi penuh, ini misalnya ikan paus, hiu paus, nah kemudian yang lainnya banyak itu. Nah, itu dilindungi penuh. Kalau dilindungi penuh artinya ikan itu dibiarkan dulu di alam, tidak diganggu gugat. Kalaupun mau dimanfaatkan, dieksploitasi, itu harus turunan keduanya. Parental kedua. Kalau parental kedua, F kedua ini sama dengan cucunya. Jadi seperti ikan arwana merah, red arwana. Itu statusnya dilindungi penuh. Boleh diperdagangkan, boleh dimanfaatkan, walaupun di alam itu sudah sangat sedikit sekali. Boleh, tetapi itu harus hasil dari budidaya dan turunan keduanya minimal atau cucunya. Nah, begitu juga yang lain. Di kita ada perlindungan terbatas. Perlindungan terbatas ini terbatas menurut tempat, menurut waktu, dan menurut ukuran. Baik, Pak Didi. Ditahan dulu, kita harus menjawab penelpon. untuk kita sapa, nanti dijadikan kembali. Halo, baik, terputus tampaknya, bisa dicoba kembali untuk bergabung kami di 327-2207 ataupun di 0511-327-2208 mengenai konservasi sumber daya ikan untuk kesejahteraan. Dan ada Pak Didi dan juga Pak Winarno. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana Pak? Rusian Banjarbaru. Pak Rusian Banjarbaru, silakan Pak. Selamat malam para bapak-bapak narasumber. Malam. Iya, tadi sudah dikatakan bahwa Kalimantan Selatan itu potensi sumber daya laut kita itu sangat besar ya. Tapi saya melihat belum secara maksimal dalam segi pemanfaatannya. Ya, sehingga belum banyak bisa mengangkat nasib-nasib nelayan kita. Saya melihat di daerah Pulau Jawa, seperti daerah Sukabumi yang saya lihat, itu potensi ikan ini diupayakan untuk semaksimal mungkin memberikan nilai tambah gitu. Seperti misalnya tongkol yang kecil itu diproses menjadi tengah masak yang kita sebut dengan pindang. Tapi itu pada intinya sebagai presto juga, jadi sejenis bandeng presto. Nah, kalau kita lihat di NTT itu ada tepung-tepung ikan yang ikan-ikan terbuang, dimanfaatkan untuk menambah nilai tambah daripada nelayan. Nah, sejauh mana di Kalimantan Selatan upaya-upaya semacam ini bisa memberikan manfaat? Karena saya dengar tadi bahwa konservasi ikan itu ada upaya perlindungan dan pemanfaatannya terakhir. Nah, kita di sepanjang pantai kita ini saya lihat setiap panen ikan itu banyak limbah yang terbuang gitu kan, padahal bisa dimanfaatkan sebagai tepung ikan misalnya. Ya tadi ikan tongkol yang kecil-kecil kalau dijual itu mungkin kurang laku di Kalimantan, karena orang sudah terbiasa tongkol yang agak besar. Tapi di Pulau Jawa, khususnya di Sukabumi, Jakarta, tongkol pindang itu yang paling laris sehari-hari. Nah ini kan bisa menambah pendapatan nelayan lagi. Saya kira terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rosian di Banjarbaru sudah bergabung. Kembali kita sapa di belakang Pak Rosian. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Amang Negara di Hulu Sungai Selatan. Amang Negara di Hulu Sungai Selatan. Kebetulan narasumbernya mungkin kada bisa bahasa Banjar, kada paham. Coba bahasa Indonesia. Ya.
garis besarnya masyarakatnya mengharapkan program ini sosialisasinya sampai dulu. Konservasinya tuh ikan-ikan apa yang kayaknya harus dilindungi. Daerah Hulu Sungai Selatan, daerah negara khususnya itu rawa. Orang situ beriwak cari ikan di sana. Jangan sampai ikan-ikan yang selama ini menjadi mata pencarian mereka sampai jadi ikan yang harus dikonservasi atau dilindungi. Dan masyarakat seharusnya diberikan ruang agar gimana hal ini bisa masyarakat mengerti. Pengawasan dalam hal ini juga perlu. Peraturannya ada, tapi pengawasannya nggak ada, sama aja bohong. Yeah. Pengawasan bukan hanya di daerah, di kota-kotanya. Yang namanya perairan bukan berarti harus laut. Danau, sungai itu sampai ke hulu sungai, itu namanya sungai. Berarti pengawasannya itu harus maksimal sampai ke sana juga. Baik. Program ini harus ada harus jelas sosialisasinya, harus jelas apa-apa yang dilindunginya, dan ada juga pengawasannya yang benar-benar sampai ke akarnya juga. Baik. Jangan sekedar di muara-muaranya aja. Ya. Perairan Indonesia itu bukan berarti harus laut, tapi melalui sungai-sungainya yang jelas Kalimantan, apalagi Banjarmasin, Kalimantan Selatan tengah dengan 1000 sungai. Di dalam sungai itu banyak ikannya. Baik. Kayaknya itu aja, mudah-mudahan Bapak bisa mengerti dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Nagara di Hulu Sungai Selatan. Cukup jauh juga dari Banjarmasin. Kita sapa kembali. Halo. Baik, terputus. Bisa dicoba kembali bergabung dengan kami. Dan ada 2 penelpon. Ini mungkin sekalian melanjutkan tentang dari penelponnya, sekalian melanjutkan dari apa yang ingin Bapak sampaikan sebelumnya tadi. Tadi kepotong sedikit. Jadi saya tambahkan lagi bahwa konservasi dalam kontekstual undang-undang perikanan, perlindungan itu tidak hanya perlindungan penuh atau perlindungan mutlak, tetapi ada perlindungan terbatas. Perlindungan terbatas terdiri dari 3 macam. Perlindungan terbatas menurut tempat, menurut ukuran, dan menurut waktu. Ada jenis-jenis ikan, ini arti perlindungan terbatas menurut tempat, ada jenis-jenis ikan di wilayah timur itu sudah jarang. Tetapi di wilayah barat itu masih berlimpah. Nah, kebijakannya adalah di wilayah timur kita lindungi ikan tersebut, seperti kima misalnya. Tetapi di wilayah barat masih berlimpah. Itu kita bolehkan untuk memanfaatkan, untuk mengambil, menangkapnya. Kalau perlindungan terbatas menurut ukuran, ini contohnya Napoleon. Ikan Napoleon, ikan mahal. Ikan Napoleon ini 1 kilonya sekarang 1.300.000, Pak. Saya nggak mampu itu, dan belum pernah makannya juga. Nah, ikan Napoleon itu dilindungi terbatas menurut ukuran. Ini ada keputusan Menteri Kelautannya. Nah, ukuran 1 kilogram ke bawah dan 3 kilogram ke atas itu dilindungi. Tidak boleh kita nangkap, kemudian dijual, tidak boleh. Tetapi ukuran 1 kilogram sampai 3 kilogram itu boleh. Boleh dimanfaatkan. Kenapa yang 1 kilogram ke bawah dan 3 kilogram ke atas tidak boleh? Karena pada ukuran itu ikan Napoleon sedang bertelur, sedang beranak pinak. Jadi kita beri kesempatan untuk beranak pinak dulu. Nah, yang 1 kilogram sampai 3 kilogram ikan Napoleon sudah pernah beranak pinak. Ya, kita boleh manfaatkan. Kemudian satu lagi yang berdasarkan waktu. Perlindungan terbatas menurut waktu. Nah, contohnya ikan terubuk. Ikan terubuk ini ikan endemik atau ikan yang hanya ada di Kepulauan Riau di Sumatera sana. Ikan ini memijah dari laut, beruaya, bermigrasi dari laut ke Sungai Siak atau Sungai Kampar di sana pada bulan Agustus sampai November untuk bertelur. Nah, pada bulan itulah ikan tersebut kita lindungi. Tidak boleh ada yang nangkap. Biarkan dulu ikan itu beranak pinak. Baru setelah itu boleh kita nangkap di luar bulan Agustus sampai November. Kemudian satu lagi, Mas Fahdi, ini yang penting. Jadi
kembali lagi, kalau konservasi itu bukan semata-mata melarang, bukan semata-mata melindungi, tetapi aspek pemanfaatannya juga sangat besar. Konservasi adalah perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Penyu di laut itu ada 6 jenis, itu memang dilindungi, tetapi orang boleh memanfaatkannya. Ini di Kalimantan Selatan, di Kota Baru, di Sambar Gelap itu sangat potensial sekali. Banyak tiap malam penyu yang mendarat dan bertelur. Nah, tidak boleh kita manfaatkan penyunya atau telurnya dijual, dimakan, itu tidak boleh. Nah, ada cara lain untuk memanfaatkan itu. Itu sudah berkembang di Sukabumi tadi Pak Rosihon ya yang bertanya. Kemudian di Kepri, di Lagoy itu sudah berkembang, di Bali apalagi pemanfaatan melihat penyu bertelur. Kemudian pemanfaatan wisata melihat telurnya penyu itu menetas. Itu untuk di Lagoy, di Kepri, untuk melepas 1 ekor tukik anakan penyu itu ke laut oleh wisatawan, biasanya wisatawan mancanegara, itu tarifnya Rp500.000. 1 tukik, Pak. Jadi ada hal-hal lain yang walaupun jenis ikan itu dilindungi, ada yang bisa dimanfaatkan. Dan ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ikan paus itu dilindungi. Tidak boleh kita tangkap, kita jual, kita makan, tidak boleh. Tetapi di Filipina, kemudian di Amerika Latin, nah sekarang sedang tumbuh di kita di Indonesia Timur, itu wisata melihat paus, whale watching, itu $, Pak. Ya, tarifnya $. Kemudian juga di Jawa sudah ada di Pantai Bentar di Probolinggo melihat hiu paus. Itu banyak wisatawan yang datang. Produk-produk turunan lah seperti itu, Pak ya. Iya, tapi itu konteksnya pemanfaatan dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi di kami pun ada Permen Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara pemanfaatan jenis-jenis yang kita lindungi. Baik, sebelum dilanjutkan, Pak Didi dan Pak Winarno, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan penelpon yang juga belum ditanggapi tadi dan juga mungkin Pak Winarno nantinya. Saudara, kami akan segera kembali dalam Pemda Menjawab. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Pemda Menjawab di tiap hari Kalimantan Selatan. Dan kita masih membahas tema yakni konservasi sumber daya ikan untuk kesejahteraan. Dan kita masih bersama narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Didi Sadili, dan juga Pak Winarno dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tadi ada beberapa penelpon, ada 2 penelpon, ada Pak Rusian di Banjarbaru dan juga ada Ambang Negara di Kandangan Hulu Sungai Selatan. Potensi Kalimantan Selatan ini
luar biasa. Kalau tadi sudah disampaikan ada produk-produk turunan, tapi kan di Kalsel ini masih sepertinya tidak diindahkan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Hamanggara ini menyinggung sosialisasinya harus sampai ke daerah, tidak hanya untuk kawasan-kawasan pesisir saja, Pak. Karena berbicara ikan ini di hulu sungai misalnya. Ada kawan-kawan mungkin aturan-aturan misalnya kayak menggunakan setrum itu tidak boleh, terus juga menangkap anakan ikan gabus itu juga tidak boleh, tapi sepertinya kadang masyarakat mungkin menganggap ini adalah seperti mengekang mereka untuk mendapatkan, padahal itu adalah sumber daya ekonomi mereka, dan pengawasan juga sangat penting di dalamnya, Pak, bukan hanya aturan saja. Bagaimana Pak Didi? Nanti ditambahkan Pak Winar. Terima kasih Mas Fadi. Jadi Pak Amang tadi, nah memang salah satu pilar dalam konservasi itu adalah law enforcement atau penegakan hukum. Nah, kita bisa melakukan penegakan hukum kalau itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau itu belum bisa disosialisasikan, mana bisa kita melakukan law enforcement, penegakan hukum, karena masyarakat belum dikasih tahu mana jenis ikan yang dilindungi, yang tidak boleh ditangkap, yang boleh ditangkap, dan lain sebagainya seperti itu. Khusus untuk Pak Amang ini, jenis ikan yang dilindungi atau tidak boleh ditangkap itu sebenarnya sedikit sekali, apalagi ikan di darat. Yang saya tahu yang dilindungi di mana, dari Kalimantan Selatan itu adalah red arowana, kalau ada red arowana itu dilindungi. Kalaupun mau dijual itu harus turunan keduanya. Kemudian kalau ada itu kura-kura bintang. Kura-kura bintang kalau orang di Jawa bilangnya bulus. Nah, itu dilindungi. Itu memang tidak boleh. Kalau labi-labi itu boleh, tetapi ada kuotanya, Mas Padi. Ada kuotanya. Kalau nggak salah itu Kalimantan Selatan kuotanya boleh menangkap dari alam itu sekitar 3.500 ekor per tahun, yang labi-labi. Lebih dari itu tidak boleh. Karena itu termasuk ke dalam daftar Apendik 2 CITES. CITES ini adalah Komisi Perdagangan Internasional untuk jenis-jenis satwa atau tumbuhan yang terancam punah. Nah, untuk labi-labi yang potensial dari Kalimantan Selatan itu yang diperbolehkan hanya 3.500 ini. Kemudian Pak Amang satu lagi, jenis ikan itu disebut atau dikategorikan dilindungi. Pertama karena ada aturannya, ada regulasinya. Yang kedua adalah karena tempatnya. Kalau dia bertempat di kawasan konservasi, sudah pasti ikan apapun yang ada di kawasan konservasi itu dilindungi. Tidak boleh sembarang kita menangkap ikan di kawasan konservasi. Yang Pak Rosihon, saya kira pemanfaatan tadi saya sudah panjang lebar. Mungkin yang perlu digali saran untuk Kalimantan Selatan, nih Mas Fahdi, bolehlah kita belajar dari bagaimana mengelola penyu di Sukabumi, penyu di Bali, kemudian banyak tempat juga yang dijadikan untuk atraksi wisata. Dan itu tidak sedikit menghasilkan rupiah, bahkan bukan rupiah, dolar itu. Jadi muaranya nanti itu akan bisa mensejahterakan masyarakat banyak. Itu Mas Pak. Itu yang menjadi nilai tambah akhirnya dari pemanfaatan ikan ini. Baik, Pak Winarno ada yang tambahkan? Ya, saya tambahkan Pak. Baik, sebelum dilanjutkan kita harus menjawab penelpon. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu Haji Ratna dari Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Haji Ratna di Batola. Silakan Bu, singkat saja Bu. Ya, selamat malam Bapak narasumber. Ya. Yang pertama Pak yang saya ingin tanggapi adalah tentang telur penyu tadi. Nah, orang Banjar kan menyebutnya penyu. Ini setelah banyak tulisan-tulisan di koran bahwa telur ini berbahaya begitu ya bagi kesehatan. Nah, tentu saja masyarakat takut akhirnya menggunakan itu. Nah, padahal dalam undang-undang kita dikatakan bahwa apapun yang ada di bumi ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sebelum dilakukan tulisan itu, orang pada makan penyu. Saya juga suka makan penyu. Akhirnya takut kalau ada penyakit yang ditimbulkan. Nah, ini bagaimana hubungannya satu.
Nah, lalu yang kedua, Pak, dalam konservasi itu ada menurut Permen KP, Permenhub, dan Permentan. Nah, ini mana apa yang masuk dalam daftar appendix status, kemudian masuk dalam red list dari UNCN. Nah, UNCN itu, ini mana yang masuk itu, kita belum mengetahui. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana Pak peranan terumbu karang dalam hal pelestarian ini? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Ratna. Ini luar biasa sekali pertanyaannya, dan ini tentunya tepat sekali kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan nanti menanggapi. Baik, Pak Winarno, silakan. Baik, Pak, melanjutkan. Baik, saya akan menanggapi dari Pak Rosehan ya, bahwa tadi kalau masalah yang konservasi sudah ditanggapi oleh Bapak Sadri dari KKP kita. Kemudian dari kita menambahkan barangkali itu Pak, tentang apa tadi yang dikatakannya ikan-ikan yang tertangkap, katakanlah ikan yang tidak yang harganya nilai ekonomisnya rendah, kemudian katanya tidak dimanfaatkan dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya malah kekurangan bahan bakunya. Jadi kita sudah coba yang namanya ikan, istilahnya tuh kalau istilah perikanan itu ikan rucah namanya. Jadi campuran ikan kecil-kecil yang ya katakan yang akiran itu. Nah, itu pernah dicoba juga Pak dibuat bakso. Tapi memang saya akui rasanya agak kurang enak ya, karena nggak spesifikasi kan ada beberapa campur ikan-ikan macam-macam. Nah, kemudian Pak, untuk kebutuhan pakan itik atau bebek itu sangat kurang. Jadi di hulu sungai itu udah pesan selalu ini pesan duluan Pak di daerah penangkapan di daerah kita yang ada wilayah pesisirnya. Jadi kalau katakanlah tadi kan ruca kurang bermanfaat, saya kira enggak. Itu malah kekurangan bahan baku. Ya, artinya untuk nilai tambah ini sebenarnya ada sangat iya. Tidak dibuang percuma. Enggak percuma, enggak. Saja. Jadi dihargai juga tuh sampai 3.000 sampai 5.000 lumayan juga kan per kilonya. Adakah mungkin dari Dinas Perikanan Kelautan Kalsel ini inovasi-inovasi baru untuk produk-produk turunan hingga akhirnya tidak hanya tadi untuk pakan bebek saja, tapi juga yang lain. Ya tadi saya sebutkan buat itu bakso. Nah, tapi ternyata juga karena mungkin campuran ya ikan-ikan makir, ya memang saya akui saya udah ngerasakan sendiri itu memang kurang spesial. Kalau misalkan ini bakso dari ikan patin seperti itu rasanya memang spesial kan terasa gitu beda. Karena ini campuran barangkali rasanya juga gado-gado gitu rasanya. Itu udah dicoba juga Pak. Tapi ya terus aja Mas Mandi masih ya kita mungkin cara pengolahannya aja, desperasi makanan itu yang kita gali nanti. Nah, kemudian terus untuk buat amang nih ya di mana di kandangan ya. Nah, sebenarnya Pak, kita tuh sebenarnya masalah konservasi itu sudahnya yang ada perairan-perairan yang ada di daerah hulu sungai itu utamanya kandangan dari rantau terus itu kan daerahnya daerah danau banyak ya gitu ya. Itu sebenarnya kita sudah mencoba untuk konservasi dari tahun 2000-an. Namun ya tidak ada tindak lanjut terus gitu. Karena tindak lanjutnya itu kembali ke daerah yang tidak mendukung. Jadi provinsi yang memberikan ini semacam tempat-tempat konservasi mau kita konservasi, tapi daerah tidak mendukung. Contoh aja. Dulu di hulu sungai utara. Betul sekali. Kita sudah coba Pak, sampai kita ke lapangan mencoba untuk membuat suatu, ya kan semuanya itu kan harus ada ini ya Pak, ada set plan-nya untuk membuat konservasi kan begitu Pak ya. Nah seperti itu. Nah itu tidak didukung. Contoh aja tahun ini Pak, kemarin waktu kita di bulan April masalah ada rapat koordinasi teknis itu kabupaten kota, itu kita sampai saya teriak gitu loh. Apa yang mau dianukan konservasinya? Ini sekarang kita digalakkan konservasi, tapi daerah nggak ada yang katakanlah ingin untuk meinikan konservasi di daerahnya gitu. Tidak terlalu bisa banyak campur tangan ke dalam. Iya betul sekali itu. Jadi kembali kalau saya sih mungkin Pak Mas Amang atau Pak Amang ini bahasa Banjar gitu ya, orang Amang nggak Amang tuh artinya paman ya gitu ya seperti itu, nggak usah pakai Mas lagi sekarang. Jadi jadi double. Nah ini saya kira udah kita lakukan Pak, dan untuk pengawasan juga kita lakukan. Kita adakan ada di bidang kita di Dinas Perikanan juga ada bidang yang pengawasan itu selalu kontinu juga bekerja sama dengan ya Polair, polisi dan sebagainya. Teman-teman kita juga ada PPNS yang siap untuk ke lapangan. Jadi saya kira kalau untuk yang katakanlah tadi konservasi di perairan itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ada hal yang harus dikuatkan lagi sebenarnya koordinasi. Jadi malah saya sengaja dari provinsi minta dukungannya dari kabupaten gitu untuk menjadikan kawasan-kawasan konservasi yang mana yang bisa dilindungi nanti. Kalau di Kalsel sendiri kawasan konservasi di berapa titik? Apakah hanya di 5 ini atau? Enggak.
katakan kawasan konservasi yang diperanakan Amang tadi memang betul sudah. Jadi tidak di laut aja, itu udah betul. Jadi kita di danau, barangkali di perairan umum itu kita bisa buat konservasi. Nah, tapi kita lihat dulu apa sih biota yang mau dikonservasi begitu ya Pak ya. Nah, jadi kita lihat seperti itu. Nah, kita Pak sudah mencoba kayak di Hulu Sungai Utara ya, Amuntai, itu udah kita coba, kita mencoba untuk mengkawasan suatu konservasi untuk ikan ini apa? Yang itu yang kalau kecilnya bisa untuk ikan hias tuh. Apa itu? Baung atau apa tuh ya? Yang itu ada bagus-bagus yang biasanya dipakai untuk seperti ikan haruan itu Pak. Nah, itu Mas. Jadi saya kira udah kita coba untuk itu, tapi ya kalau provinsi mau, tapi kabupaten juga nggak dukung kan nggak jalan gitu. Iya. Jadi ini saya mengharapkan sekali, malah justru Amang bisa. Dan akhirnya kelestarian ikan-ikan endemik Kalsel juga berkurang. Contoh seperti ikan itu apa darah manginang itu juga sudah kan sekarang nggak ada. Coba dulu luar biasa. Itu kan ikan hias yang sekarang cukup. Ya, di laut juga sudah dicari. Mahal itu di Jakarta. Kalau ikan itu apa darah manginang tuh. Istilah kita dalam menginang kalau bahasa Indonesia kan kurang tahu apa itu yang kecil-kecil yang berwarna-warna itu dulu tempat kita banyak, sekarang udah juga ini. Nah itu perlu adanya konservasi mestinya seperti itu untuk menahan kepunahan daripada itu. Ya baik, Pak Didi silakan Pak ini. Terima kasih Mas Fadli. Ini pertanyaan dari Bu Ratna luar biasa ini. Iya. Saya kira Bu Ratna ini pengetahuannya luas sekali ini. Jadi masalah regulasi atau aturan itu pertama ada aturan internasional, yang kedua ada aturan nasional, yang ketiga ada juga aturan di daerah. Ya. Kalau IUCN itu International Union Conservation Nation, itu dia tidak mengeluarkan aturan, tetapi dia mengeluarkan daftar merah, red list. Red list jenis-jenis satwa, ikan, tumbuhan yang sudah punah, terancam punah, hampir punah, atau yang tidak ada datanya. Nah, IUCN ini hanya memberi warning ke negara-negara bahwa ikan ini sudah punah. Kalau di Indonesia, hiu gergaji, itu sudah punah. Kemudian yang ini hampir punah, ada beberapa jenis hiu. Nah, itulah yang nanti oleh negara-negara masing-masing itu membuat kebijakan agar ikan-ikan itu yang terancam punah, hampir punah tadi, jangan sampai punah. Nah, kalau CITES ini mengeluarkan aturan, dan Indonesia telah meratifikasi, artinya mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh CITES melalui Peraturan Presiden nomor 43 itu ada. Nah, CITES mengeluarkan aturan dengan membedakan jenis ikan itu ke dalam jenis ikan, satwa, tumbuhan yang dilindungi atau terancam punah ke dalam 3 kategori. Apendik 1, Apendik 2, Apendik 3. Apendik 1, kalau CITES ini aturan tentang perdagangan, Mas Fadi, perdagangan internasional, tidak yang lainnya. Nah, untuk Apendik 1 itu tidak boleh sama sekali diperdagangkan. Kalau Apendik 1, kecuali itu hasil budidaya atau pengembangbiakan dan itu parental 1. Arwana, red arwana itu Apendik 1. Tidak boleh kalau induknya yang dari alam itu langsung diperdagangkan internasional, tidak boleh. Tapi anakannya boleh. Kemudian Apendik 2. Apendik 2 ini istilahnya atau kategorinya itu belum terancam punah, tetapi bisa terancam punah kalau perdagangannya tidak dikendalikan. Maka untuk jenis-jenis ini atau ikan-ikan yang masuk Apendik 2 itu diberi kuota perdagangannya karena ada pengendaliannya. Kalau Apendik 3 itu kesepakatan beberapa negara bahwa jenis tumbuhan, ikan atau satwa tidak masuk daftar Apendik CITES, tetapi dia mengikuti ketentuan CITES dalam perdagangannya. Dulu pernah ada antara Indonesia Malaysia itu sepakat memasukkan kayu ramin untuk Apendik 3, tetapi tidak jalan. Nah, jadi kembali lagi Ibu Ratna,
Betul, kalau di dalam Undang-Undang Dasar bahwa kekayaan negeri ini, sumber daya ini adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi perlu diingat juga, itu harus dengan aturan yang berlaku. Tidak hanya semena-mena, tidak boleh. Kita memikirkan ke depannya nanti. Nangkap ikan sebanyak-banyaknya, nanti overfishing. Kalau overfishing, nanti anak cucu kita nggak kebagian lagi. Nah, itulah. Baik. Sebelum melanjutkan kita harus rehat kembali Pak Minarudin dan Pak Didi. Saudara, kami akan segera kembali dalam Pemda Menjawab. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Kalimantan Selatan dan kita masih dalam Pemda Menjawab, masih membahas tema konservasi sumber daya ikan untuk kesejahteraan, dan kita sudah banyak membahas mengenai potensi sumber daya ikan terutama di Kalimantan Selatan, terus bagaimana pengelolaannya dengan prinsip perlindungan, pelestarian juga pemanfaatan, dan ini sebenarnya tidak untuk membatasi, tapi kita bagaimana memanfaatkan untuk ketersediaan nanti untuk generasi-generasi ke depannya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Didi. Ini kembali kita bicara tentang konservasi ini, dan ketika bicara konservasi, apalagi tentang bicara kesejahteraan masyarakat lah yang diutamakan, karena tadi disampaikan sebelumnya ini kemakmuran, untuk kemakmuran masyarakat dan rakyat Indonesia. Tapi ada sebenarnya kadang masyarakat itu yang merasa bahwa ini adalah pembatasan-pembatasan. Kita mungkin masih ingat ada kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kelautan ini yang mendapat reaksi atau kontra. Dan itu kadang dari kawan-kawan masyarakat pesisir, para nelayan. Ini bagaimana Pak sebenarnya? Apakah pembatasan-pembatasan atau seperti apa? Baik. Kalau kita merefer kepada lembaga dunia, World Strategy Conservation, itu ada 3 tujuan dari konservasi, termasuk konservasi sumber daya ikan. Yang pertama adalah menjamin tetap berlangsungnya proses-proses ekologis esensial, jadi hubungan antara biota dengan biota, manusia dengan lingkungannya dan lain sebagainya, itu yang dimaksud. Yang kedua adalah menjamin keberagaman genetika, dan yang paling penting juga ini yang tidak kalah penting, maksud saya nomor 3 adalah menjamin pemanfaatannya secara berkelanjutan. Ini artinya pemanfaatannya itu tidak hanya melulu untuk hari ini, tetapi untuk anak cucu kita, untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, Mas Fahdi, memang di dalam kalau ada kebijakan konservasi atau perlindungan dalam hal ini, hari ini mungkin terasa pahit, terasa pahit, tetapi itu memang harus ada pengorbanan untuk sementara waktu, tidak lama saya kira. Nanti biarkan itu berkembang biak dulu, ikan-ikannya dan sebagainya, jangan dulu ditangkap. Nanti kalau udah banyak lagi, sudah normal lagi, itu boleh kita buka lagi, kita cabut aturan-aturan itu, masyarakat boleh lagi. Nah, jadi kembali lagi bahwa aturan-aturan yang dikeluarkan untuk melindungi jenis ikan misalnya itu tidak lain untuk menjamin pemanfaatannya baik sosial maupun ekonomi untuk jangka panjang, bukan hanya untuk hari ini. Memang sekali lagi terasa pahit untuk hari ini karena hari ini tidak boleh menangkap, tidak boleh memanfaatkan, tetapi esok lusa kan boleh, dan ikan itu sudah banyak lagi. Kalaupun tidak ada kebijakan untuk dilarang menangkap atau
tidak ada kebijakan melindungi jenis ikan itu, toh kalau dieksploitasi secara besar-besaran, punah juga, habis juga. Malah itu lebih rugi lagi. Apalagi yang dicari akhirnya, Pak. Tidak ada lagi. Hanya untuk hari ini aja. Besok bagi mereka pun tidak akan mendapatkan lagi jenis Nah, pemberdayaan ikan itu. masyarakat ini seperti apa yang dilakukan oleh kementerian? Itu tadi, kami ada aturannya juga. Kalau menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 99 tentang pemanfaatan satwa dan tumbuhan, kemudian ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara pemanfaatan konservasi kawasan dan jenis ikan, itu ada tata caranya. Semuanya itu adalah untuk bagaimana agar masyarakat ekonominya itu berkelanjutan. Tidak hanya bisa makan hari ini, tetapi esok, lusa, generasi berikutnya bisa makan secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Itulah yang kita buat kebijakan-kebijakan ini. Kemudian, kalau ikan itu dilindungi, ada sisi lain yang boleh dimanfaatkan. Jadi kalau tayangan tadi, ada memang udah betul, ada kata-kata stop untuk tayangan penyu tadi itu. Kita tidak boleh memanfaatkan secara langsung penyu itu. Kalau kita makan, kita jual, tidak boleh. Kalau itu dijual atau dimanfaatkan, hari ini bisa kita makan. Tapi esok lusa kalau punah, sudah tidak bisa lagi memanfaatkan. Akhirnya masyarakat juga yang tidak ada sumber pendapatan. Tetapi ada cara lain, bagaimana dia dijadikan wisata dan lain sebagainya. Masyarakat bisa memanfaatkan dan secara jangka panjang bisa menjamin kehidupan sosial ekonomi. Jadi ketika Ibu Hajarana tadi menyinggung bahwa meninjau telur penyu ini dari sisi kesehatan, mungkin tidak ada ranahnya sebenarnya dari kementerian, tapi yang paling penting adalah telur penyu memang tidak boleh untuk diperjualbelikan, itu yang intinya mungkin Pak ya. Tapi saya pernah membaca juga memang tidak ada bedanya antara telur penyu, kandungan gizinya, kandungan protein antara telur penyu dengan telur ayam. Tidak ada bedanya. Nah, kenapa kita tidak ke telur ayam aja yang sudah bisa dibudidayakan, bisa dengan mudah kita dapatkan. Kalau penyu kan udah dilindungi. Artinya dilindunginya itu populasinya kan sudah sedikit, sudah sangat sedikit, hampir punah gitu. Kalau punah kan kita yang rugi semua nanti. Tadi Ibu Hajarana menyinggung juga ini terumbu karang. Ini bagaimana sebenarnya korelasinya dengan konservasi? Ya. Terumbu karang itu ibaratnya adalah hutan di laut. Banyak biota yang terkait dengan terumbu karang. Kalau ada terumbu karang, sudah pasti perairan itu subur. Sudah pasti perairan itu banyak ikannya. Sudah pasti. Kalau terumbu karangnya hilang, sudah pasti ikan-ikan di situ tidak ada. Nelayan melaut tidak akan dapat ikan kalau tidak ada terumbu karang. Tetapi kalau terumbu karangnya kita jaga, itu bisa menjadikan perairan itu subur. Ya, berarti terumbu karang ini juga jika rusak menjadi ancaman serius juga terhadap ekosistem di sekitarnya. Ini masuk sebenarnya dalam konservasi tadi, Pak ya. Betul. Baik, betul baik. Saya ke Pak Winarno. Ini dari Dinas Perikanan Kelautan Kalimantan Selatan sendiri untuk upaya ke depannya, apakah juga sudah mapping terhadap potensi-potensi sumber daya ikan di Kalimantan Selatan ini hingga mungkin kecenderungan untuk masyarakat untuk melakukan tindakan akhirnya merusak konservasi itu sendiri tidak mereka lakukan, seperti apa, Pak? Ya, jadi gini Mas Wandi, kalau masalah apa yang sampai tanyakan, saya konfirmasikan dengan Ibu Ratna tadi tentang terumbu karang. Itu sebenarnya kita juga terumbu karang itu perlu ada konservasinya, seperti itu. Jadi yang kalau dikatakan dari ibaratnya tuh hutan, ya harus kita konservasi, misalnya kita lindungi juga gitu. Nah, ini yang jelas di Kalimantan Selatan, Pak, ini sudah kita lakukan sistem terampalasi. Kita melihat mana-mana terumbu karang yang sudah rusak, itu kita hidupkan kembali, kita tanam kembali. Dan ini program ini tidak dari Kelautan Perikanan Provinsi, juga dikeroyok dengan kabupaten. Kemudian dari perguruan tinggi juga Universitas Penemu Pangkurat, kami ini dalam Fakultas Perikanan, ini juga sudah kita sama-sama melakukannya. Jadi dana per tahun itu selalu ada untuk terampalasi ini. Jadi saya kira ini juga
mungkin ibu muda saya Bu Ratna nih suka nanya di cara-cara nih. Saya harapkan kalau bisa main-main nih Bu ke pantai-pantai kita di perikanan di pesisir Kalimantan Selatan. Jadi supaya tahu gimana sih keadaannya sebenarnya gitu. Ya, sedangkan kita udah lakukan, kalau ibu mau juga nanti diving, ayo kita sama-sama kalau mau lihat terumbu karang yang di dalam, yang gimana yang sudah rusak, mana yang masih baik, itu bisa kita lihat bersama. Jadi sangat ini ya, sangat menurut saya sangat indah Bu Ratna kalau mau bersama-sama kita nanti. Kalau saya menawarkan itu sangat menawarkan, silakan. Jadi teman koleksi terhadap provinsi Pak, terus saja kita Dinas Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini kita selalu menjaga kelestarian itu. Dan itu adalah sudah merupakan amanah dari undang-undang. Mau tidak mau, suka nggak suka, harus kita lakukan itu. Jadi di daerah-daerah, makanya saya mengimbau kepada kabupaten kota yang punya wilayah perairan yang perlu kita konservasi, mari bantulah kami dari provinsi. Karena kita sudah menawarkan beberapa kali, juga saya mengharapkan sekali ini semuanya. Yang saya katakan tadi ikan itu Pak adalah ikan toman. Itu kan toman tuh terus aja dicari orang kalau yang segini-gini Pak. Itu sangat indah sekali. Nah itu kalau besarnya jadi ikan konsumsi. Nah bisa pengganti dari ikan gabus yang menjadikan tadi mungkin kita sebelum kesini juga ada sangat pengaruhnya terhadap ikan haruan yang inflasi daerah kita. Iya. Dan ketupat kandangan tidak lepas tanpa haruan itu ikan gabus. Ikan gabus itu. Barangkali ini bisa sebagai pengganti nanti kalau haruan juga harus kita konservasi barangkali Pak ya supaya tidak punah. Karena kalau kita tangkap terus tanpa ada budidayanya, saya kira juga akan menjadi permasalahan untuk anak cucu kita ke depan. Nah kemudian juga seperti penangkapan yang ikan kecil-kecil, seperti anak haruan, anak papuyuk. Nah ini juga kalau bisa tolong Pak, saya pesan juga ke Amang nih, tolonglah kita sama-sama jagalah. Jadi tidak tanggung jawabnya perikanan, tapi masyarakat juga harus ikut membantu. Pemberdayaan masyarakat itu ya, iya, yang betul sekali. Bukan hanya mengeksploitasi, tapi juga harus menjaga kelestarian ini. Baik, terakhir Pak Didi, ini closing statement dari Anda terkait dengan tema kita, terkait dengan konservasi sumber daya ikan ini, yang tentunya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Pak? Silakan. Ya, jadi kalau pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan tentang konservasi, itu artinya bahwa sebesar-besarnya konservasi itu adalah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Itu yang penting. Bagaimanapun apa yang dilakukan oleh kita adalah semuanya bermuara kepada untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Itu Mas Fahri. Untuk kebaikan semua pihak Pak ya. Ya. Dan kita harus memberikan yang terbaik untuk generasi ke depan. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah untuk masyarakat Pak. Baik Pak Winarno dan juga Pak Didi, terima kasih banyak atas waktunya untuk hadir di TVRI Kalimantan Selatan, sudah berbagi informasi dengan kami dan juga untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Pak Didi, selamat beristirahat malam hari ini. Semoga istirahatnya nyaman malam hari ini di Banjarmasin, dan juga Pak Win, terima kasih juga. Selamat malam Pak. Terima kasih banyak. Saudara, demikian jumpa kita malam hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, tahan dulu Pak, masih on air.